Salam, salam jumpa di channel Klavos Sukacita. Saya Pendeta Simon Everlois. Hari ini akan membagikan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Di tengah-tengah kita berada dengan berbagai kesibukan-kesibukan yang ada. Tapi sukacita kita, saya yakin dan percaya bahwa saudara senantiasa selalu ada untuk di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam kasih Yesus, marilah kita akan sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadikan kita kuat. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih dan kuasa-Mu yang besar, Engkau boleh menjumpakan kami semua dalam suatu persekutuan lewat media Klavos Sukacita. Ada satu sukacita bagi kami Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Karena itu berikan kami kemampuan melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kebenaran firman yang kami akan renungkan, Tuhan mau berkuasa untuk kami semua. Terima kasih ya Roh Kudus, pengurapan-Mu yang Tuhan Engkau berikan kepada kami. Kami berserah di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara pemirsa Klavos Sukacita yang dikasihi dalam kasih Yesus, pembacaan firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita semua yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka mendebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah."
Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah saudara-saudara, jauhnya pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemirsa Klavos Sukacita yang berbahagia dalam kasih Yesus. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua ini ada dalam satu sukacita untuk kita bersama-sama berjumpa dengan Tuhan lewat perenungan saat ini. Maka di hari ini kita juga akan bersama-sama mendengar dan melihat secara seksama tentang peristiwa 2000 tahun yang lalu yang dialami oleh Yesus ketika berjumpa dengan murid-muridnya di tepi pantai Danau Tiberias. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam kasih Yesus, perjumpaan antara Yesus dengan murid-muridnya sesuatu cerita yang unik sekali. Mengapa saya katakan unik? Karena pada saat mereka ada di pantai, Yesus belum ada. Yesus belum diketahui akan datang untuk berjumpa dengan mereka. Dan pada saat itu mereka juga tidak memperkirakan apa yang mereka nantinya alami di hari yang subuh itu. Tetapi saudara-saudara, dalam cerita yang begitu indah diuraikan oleh Yohanes, saat mereka semalaman dikatakan mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan ikan seekor pun. Dan mereka mengalami satu tekanan diri sendiri mereka, di mana mereka saat itu saudara-saudara berada di dalam ketidakpunyaan ikan. Hal ini membawa kita semua untuk melihat bagaimana letak daripada sukacita mereka saat berjumpa dengan Yesus di pagi hari. Ketika saat itu Yesus menyatakan kepada mereka, apakah mereka mempunyai lauk pauk? Memang saudara, secara jujur pada saat itu mereka katakan bahwa mereka tidak punya lauk pauk sedikit pun. Itulah yang mereka sedang rasakan dalam upaya semalaman. Tetapi saudara, di kesempatan itu Yesus menyatakan satu mujizatnya kepada mereka untuk supaya mereka tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan apa yang terjadi saudara-saudara ketika mereka mengikuti Yesus? Dikatakan oleh firman Tuhan, saat itu mereka menghela jala dengan tidak kuatnya karena begitu banyak ikan yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemirsa Klavos Sukacita yang dikasihi dalam kasih Yesus, semua yang mereka rasakan menjadi suatu pertanyaan untuk mereka. Sebenarnya apa yang sedang mereka alami? Mereka pun dalam keadaan yang betul-betul tidak mengetahui segala sesuatu terjadi, membuat mereka tidak mampu untuk melakukan sesuatu kepada Yesus. Entah mungkin saat itu mereka mungkin bertanya dengan cara apa Tuhan Yesus bisa tahu bahwa ada ikan di sebelah kanan. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, saudara-saudara, mereka semua tertutup mulut
untuk menanyakan siapa sebenarnya Yesus. Karena sudah ada di dalam hati mereka bahwa ini adalah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara pemirsa yang berbahagia di dalam kasih Yesus. Gambaran Yesus ini membawa kita semua untuk melihat apa sebenarnya yang menjadi bagian daripada Tuhan Yesus sendiri. Ketika mereka ada di dalam satu sukacita berjumpa dengan Yesus. Sukacita mereka benar-benar mereka bawa dalam seluruh kehidupan mereka. Bahwa mereka boleh menerima suatu mujizat yang besar. Yang di dalamnya 153 ekor banyaknya ikan. Mereka tarik. Tetapi hal yang sangat mengherankan dikatakan secara jelas oleh Yohanes, jala itu tidak koyak. Mengapa berita ini disampaikan oleh Yohanes demikian? Pasti saudara-saudara, ini di luar daripada logika. Karena secara logika, pasti jala itu akan koyak dengan ikan yang sebanyak itu. Tetapi kenyataannya mereka tidak mengalami hal-hal yang di luar daripada kemampuan pikiran mereka. Disinilah menjadi bagian tekanan kita semua untuk melihat apakah sebenarnya yang Yesus hendak tunjukkan kepada mereka di saat mereka menampakkan diri mereka. Di saat Yesus menampakkan dirinya untuk mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Yesus. Penyataan Tuhan ini membawa kepada kita semua. Di masa raya penampakan Tuhan Yesus. Yang kalau kita lihat pada hari ini, kita sudah menjalani kurang lebih 5 hari. Kita memperingati Yesus bangkit. Yesus bangkit menyatakan kepada kita semua untuk kita dapat merasakan bagaimana cara Yesus untuk menunjukkan bahwa Dia benar-benar bangkit. Cara bagaimana Yesus ingin menyatakan kepada semua orang supaya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sudah bangkit. Hal inilah yang membawa kita semua untuk melihat bagaimana keadaan kita untuk selalu melihat daripada kehidupan kita yang kadangkala dipenuhi dengan berbagai kesibukan-kesibukan, dipenuhi dengan tugas pekerjaan kita, sehingga pasti saja saudara-saudara kita lupa akan apa yang sebenarnya sedang kita alami. Kita lupa apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Penampakan Yesus ini juga ingin meyakinkan kepada murid-muridnya supaya mereka harus tahu bahwa apa yang sebenarnya dibuat oleh Yesus itu benar-benar harus diyakini. Itu benar-benar harus diresapi, dirasakan dalam seluruh kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Yesus, bagaimanakah kepercayaan kita? Ini juga menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Terkadang kepercayaan kita ibarat seperti pasang surutnya air di laut. Ketika mungkin kita ingat Tuhan Yesus, pasti kita rasanya lebih dekat sama Tuhan. Tapi ketika kita berada di dalam berbagai kesibukan-kesibukan, kadangkala kita tidak mampu untuk mengingat kepada siapa itu Yesus. Padahal sebagai orang-orang percaya,
Kita tahu bahwa seluruh kehidupan kita, seluruh aktivitas kita sebenarnya ada di dalam tuntunan Tuhan. Sebenarnya ada di dalam kekuatan Tuhan. Sebenarnya ada di dalam seluruh kehidupan totalitas yang mengatur itu adalah Tuhan. Tetapi terkadang kita sajalah yang selalu melupakan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, memang penyataan Tuhan ini pun diberikan kepada murid-muridnya saat itu menggetarkan mereka punya seluruh kehidupan. Lalu terbukalah hati mereka dan mereka tahu bahwa yang ada di tepi pantai adalah Yesus. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih dalam kasih Yesus, mari kita semua belajar daripada firman Tuhan ini untuk berjalan di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan, untuk senantiasa tahu bahwa hidup ini sangat berarti bagi Tuhan dalam pekerjaan dan kemuliaannya. Kita sibuk dengan berbagai kesibukan apapun saudara, tetapi kita tidak boleh lupa kalau di pinggir kita ini sebenarnya ada Yesus. Kita tidak boleh lupa kalau perjalanan kehidupan kita ini harus ada Yesus sesungguhnya. Karena Yesus itulah yang mendatangkan kekuatan. Karena Yesus itulah yang mendatangkan mujizat. Karena Yesus itulah yang mendatangkan anugerah dan berkat dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, mari di kesempatan sukacita kita saat ini, kita semua mau mengangkatkan hati kita dan lebih banyak merenungkan hari-hari kehidupan kita di dalam karunia dan berkat yang Tuhan berikan. Kita belajar supaya kita tidak selalu merasakan bahwa kekuatan kitalah yang lebih utama. Bahwa kemampuan kepintaran kitalah yang lebih utama. Tetapi seluruh kehidupan kita dengan semua yang kita miliki, sesungguhnya itu ada di dalam kuasa Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudara, berharaplah bersama Yesus. Karena di pinggir kehidupan kita perjalanan yang ada, Yesus selalu mendampingi kita semua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya supaya kita tetap kuat untuk selalu berlindung di bawah naungan kasih sayap Tuhan. Selamat merayakan minggu-minggu penampakan Tuhan Yesus. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan atas firman-Mu yang Tuhan Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan telah mengingatkan kami kembali untuk hidup kami selalu tetap ada di dalam Tuhan. Karena hari-hari hidup yang kami miliki ini Tuhan Yesus, senantiasa juga Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Damai di Klavos Sukacita. Tuhan memberkati.